seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Bermartabat, Undip bermanfaat, Undip juara. Terima kasih Undip, teman-teman mahasiswa dari Rektorat, para dekan, terima kasih. Ini kali kedua Rosi ada di sini menjadi bagian dari perjalanan teman-teman mahasiswa dan kali ini temanya adalah inovasi tanpa henti. Saya percaya bahwa di kampus adalah tempat di mana kita harus selalu berinovasi, memiliki kreativitas. Di kampus ini adalah calon-calon pemimpin dan calon-calon yang selalu memberikan inovasi bagi berkembangnya dan tumbuhnya bangsa Indonesia. Dan hari ini saya bangga banget karena yang akan menjadi narasumber kita semuanya memiliki perjalanan hidup yang sangat menginspirasi dan semoga kita bisa belajar dari mereka. Inilah narasumber yang pertama, saya panggilkan. Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto. Prof. Brian adalah seorang ilmuwan di bidang nanoteknologi. Dedikasinya adalah meneliti sensor gas canggih hingga material energi terbarukan, membuat ia diganjar Habibie Prize pada tahun 2024. Sebuah pengakuan tertinggi bagi kontribusinya di bidang rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Keren Pak Menteri! Profesor Brian Yuliarto. Terima kasih Prof. Prof, sapa teman-teman mahasiswa dong. Bapak Ibu mahasiswa sekalian, terima kasih sudah saya diundang oleh Mbak Rosi. Kemudian juga ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang muka dan matanya berbinar-binar. Saya yakin pasti kalian semangat semua hadir di ruangan ini untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Silakan Prof. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, saya senang sekali mengundang yang satu ini untuk ada di panggung Rosi on Location untuk teman-teman Undip. Ia seorang pegiat lingkungan yang menginspirasi begitu banyak orang tentang pentingnya inovasi teknologi dan kolaborasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Inilah dia. Muhammad Jamaluddin merupakan pegiat lingkungan dari dusun terpencil di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pria yang akrab dipanggil Jamal ini dinobatkan sebagai lokal hero Pertamina. Berkat inisiatifnya mengembangkan energi terbarukan, didukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap. Nah, atas dedikasinya mengubah Dusun Bondan menjadi desa energi berdikari, ia menerima penghargaan masyarakat berprestasi dari Kabupaten Cilacap pada tahun 2023. Wow, keren Mas Jamal! Kita panggilkan Muhammad Jamaluddin. Yeay! Teman-teman pasti seneng deh dengar ceritanya. Siap, selamat siang. Coba sapa teman-teman Undip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Jamaluddin dari Cilacap, Jawa Tengah, Kabupaten paling selatan barat. Gitu ya. Siapa yang dari Cilacap? Terima kasih. Yeay. Ada temannya saya ya. Ada temannya, makasih Mas Jamal. Dan berikutnya, seorang arsitek pariwisata berkelanjutan di kaki Gunung Merapi. Seorang perempuan keren banget, ini dia. Cipta Ningtyas, yang akrab disapa Bu Ning, adalah figur sentral yang mengubah desa Penting Sari di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta menjadi destinasi wisata. Salah satu penerima manfaat utama program Bakti BCA. Bu Ning bukan sekadar mengelola, tapi juga penggerak utama, di mana masyarakat lokal menjadi aktor utama dan mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata.
Nah, atas kerja kerasnya Bu Ning, ia berhasil dianugerahi ASEAN Tourism Award 2025. Jos gandos Bu Ning! Yeay. Langsung dari Desa Penting Sari, Cipta Ningtyas. Baik Cip, sapa dulu teman-teman mahasiswa. Selamat siang. Salam pesona Indonesia. Wah nggak bisa ya, jawabnya wonderful Indonesia kakak. Bisa kakak? Ya. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Thank you Mbak Cipta. Ya, Dan yang satu ini, seorang yang berawal dari komika, kemudian dia penulis lagu, penyanyi, lagunya di Spotify sudah didengar lebih dari 500 juta. Inilah dia. Pria ini jago melawak dan memiliki suara emas. Siapa lagi kalau bukan Raim Laude. Namanya semakin melambung berkat lagu ciptaannya yang viral berjudul Komang, sebuah persembahan untuk sang istri. Raim berhasil memenangkan penghargaan Emmy Awards untuk kategori pencipta lagu pop terbaik pada tahun 2023. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Lagunya luar biasa kakak Raim. 5 jempol. Undip Raim Laude. Sapanya dengan sebait aja, sebait. Sebit. Sebab kau terlalu segitu aja dulu kali. Segitu dulu ya. Raim Laude. Dan berikutnya, kalau tepuk tangannya nggak keras, Anda terancam DO. Ini dia tuan rumah kita. Seorang akademisi dan pakar manajemen SDM yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan sebagai Rektor Universitas Diponegoro periode 2024-2029. Siapa lagi kalau bukan Prof. Soeharnomo. Pak Rektor yang satu ini dikenal sebagai sosok yang ramah. Prof. Soeharnomo memiliki visi yang kuat untuk membawa Undip menjadi universitas riset kelas dunia. Nah, for your information, di sela kesibukannya, Prof. Soeharnomo ternyata memiliki hobi tenis dan bernyanyi. Ih, mantap Pak Rektor! Inilah Profesor Soeharnomo. Tadi janjinya masuknya nggak gitu? Tadi janjinya Masuknya gimana? salam dari TMC. Prof, yang ini, deretan ini boleh lulus cepet. Ya, ini boleh. Yang di situ agak males-malesan, jadi ya... Oh, oke. Sudah bertobat mereka. Tadi kayaknya tepuknya agak biasa-biasa aja. Sebelah situ juga semangat sekali. Selamat, sudah menjadi generasi carmuk. Ini kayaknya rektor idola ya. Rektor Undip, Profesor Soeharnomo. Pak Menteri, Prof, saya senang sekali ada di sini karena saya tahu Undip juga menjadi bagian dari pelopor untuk semua inovasi-inovasi. Saya dengar sudah ada ribuan yang ingin dipatenkan. Pak Menteri juga menjadi bapaknya perguruan tinggi, sains, teknologi. Rasanya kita perlu mendengar ya dari 3 orang ini berbagi perjalanan hidup, pengalaman sehingga bisa menjadi
penggerak di komunitasnya masing-masing. Mbak Cipta sudah berapa lama kemudian menjadikan Desa Penting Sari ini menjadi pelopor desa wisata? Mbak Cipta kasih dengar dulu ke teman-teman mahasiswa apa yang Mbak Cipta lakukan. Kakak-kakak semua, Desa Wisata Penting Sari berada di lereng Gunung Merapi. Tadi Mbak Rosi sudah bilang, kami ini sudah menjadi desa wisata sejak 2008. 17 tahun berproses sehingga bisa mencapai desa wisata yang dikenal di mancanegara sekarang ini. Dulunya kayak apa Desa Penting Sari? Awalnya yang pasti desa di mana biasanya orang kampung ya mungkin saat itu berbicara punya keterbatasan akses, punya keterbatasan sumber daya manusia. Saat itu kami hanya punya mimpi kakak-kakak. Gimana caranya desa yang punya keterbatasan dalam hal apapun bisa bangkit menjadi desa yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Seperti itu Kak Rosi. Itu dulu desanya desa petani ya, prasejahtera. Betul, sebagian besar dari mata pencaharian Desa Wisata Penting Sari awalnya adalah petani, Mbak Rosi, seperti itu. Dan pelan-pelan bertransformasi menjadi pelaku wisata yang sekarang kunjungan kami rata-rata di setiap tahunnya di 30.000 wisatawan, seperti itu. Wow. Kenapa Mbak Cipta ingin mengubah wajah desa itu menjadi desa pariwisata? Saat itu yang pasti seperti saya bilang dengan keterbatasan yang memang ada di kampung. Kalau kami dulu nyebut desa itu kampung ya. Kami ini adalah orang kampung atau orang desa di mana sekolah aja susah saat itu Mbak Rosi. Kebanyakan tingkat pendidikan di desa kami atau di kampung kami paling tinggi adalah SMP. Dari situ melihat keterbatasan yang saya bilang, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dan akses yang ada di desa kami, kok rasanya kok sedih banget gitu loh. Ibaratnya kenapa kita nggak bisa bangkit dari keterpurukan, apalagi saat itu kan Merapi ada 13 km dari desa kami. Wisatawan itu kebanyakan datangnya ke Merapi Mbak Rosi. Kenapa kita tidak bisa mengalihkan sedikit saja wisatawan yang datang ke Merapi mampir ke kampung kami. Dulu harapannya datang semua seperti itu, mengalihkan sedikit saja, dan ternyata sekarang malah Penting Sari malah dijadikan destinasi utama dan Merapi menjadi salah satu sebagian saja dari ketika kunjungan ke Jogja, seperti itu Mbak Rosi. Berapa tahun Mbak Cipta ngurusin ini supaya jadi desa wisata? Berproses dari 2008 sampai sekarang 2025, 17 tahun kami berproses menjadikan desa wisata biar masyarakatnya itu sejahtera lahir dan batin kakak semua, seperti itu. Jadi Mbak Cipta tuh ingin menunjukkan siapa bilang orang kampung nggak bisa, siapa bilang orang desa tuh nggak bisa. Justru dari Mbak Cipta dan teman-teman yang ada di pedalaman dan di dusun terpencil, kita bisa melihat satu perjuangan yang sesungguhnya. Raim, tadi saya bilang di Spotify lagu Komang itu sudah didengar 500 juta. Ada yang mau dikoreksi? 600 juta by the way. 600. Harus ya pakai by the way. 600 juta. Iya itu kalau kali rupiah ya bisa pensiun dari sekarang sampai. Astagfirullahaladzim. 600 juta streaming itu berawal dari, kan lagu Komang itu kado hadiah pernikahannya saya kepada istri. Komang nama istrinya saya. Ya dia mualaf waktu itu, hadiahnya itu lagu Komang. Waktu Komang istri kami mualaf, kita mau ganti namanya. Karena namanya sangat Hindu, sangat Bali sekali. Kita mau ganti lebih Islam. Akhirnya saya panggil Istiqomang. Istri saya insya Allah dia konsisten, semoga bagus. Dari stand up komedi terus jadi penyanyi. Betul, tepatnya saya tidak mengganti profesi sama sekali. Saya dari dulu adalah pencerita.
Kalau idola kami bilang itu, Karadit, dia bilang jangan sebut profesinya, ambil payungnya. Kalau saya bilang diri saya stand up comedian, berarti saya menutup kerang rezeki di pintu yang lain. Tapi kalau saya ambil payungnya, storyteller, mesti kalau seminar buku ada saya karena saya pencerita yang handal. Seminar nulis lagu ada saya juga. Seminar Kompas TV ada saya juga. Jadi pencerita saya sebut diri saya adalah pencerita yang ulung. Kebetulan ada cerita yang hanya cocok platformnya di media tertentu. Ada cerita yang nyambung hanya dibuatkan materi stand up. Ada cerita yang nyambung hanya dibuatkan konten TikTok 1 menit. Ada cerita cinta suci ini terlalu cemen kalau 3 menit saja jadi lagu di Spotify. Saya mau ceritakan kisah hidupku lewat film. Pencerita kebetulan platformnya saya pilih. Kebetulan kanvasnya ada beberapa tinta yang harus kita sesuaikan. I'm a storyteller, itu dia. You are a storyteller. Ya. Dan bangsa ini hanya bisa merdeka oleh pencerita. Wow. Oleh pencerita bangsa ini. Gimana mendefinisikannya? Dan dilema hidup di bangsa ini sekarang ini adalah ketika kita pintar bercerita disebut kau omong-omong doang. Padahal kau pale omong-omong sebar kau. Padahal negara ini merdeka hanya karena si pencerita. Pencerita bahan bakarnya adalah buku. Kalau kau buka sejarah bangsa ini, semua pemimpin kita punya keterikatan yang sangat romantis dengan buku. Bung Hatta penjarakan aku yang penting dengan buku. Tan Malaka ikat pinggangnya harus dikasih kencang karena lapar dia. Supaya dia bisa beli buku. Kamu cerita dong, kan berawal dari stand up comedy karena pada dasarnya kamu lucu ya. Penggelisah tepatnya. Penggelisah betul. Iya. Dan sumber karya seni itu sumber dari produk itu mesti dari keresahan. Betul. Semua karya seni yang kau pakai sekarang, semua inovasi, semua kreativitas yang kau pakai sekarang bersumber dari satu kata namanya keresahan. Dari keresahan, ada orang resah terhadap gelap, bikin lampu. Ada orang resah terhadap jarak, bikin handphone. Ada orang dari Sulawesi resah terhadap pesawat ini rajin jatuh, bikin teori namanya Pak Habibie jadi. Keresahan yang kamu rasa, yang kita rasa sekarang ini, cikal bakal dari berhasilmu, cikal bakal dari semua karya seni. Saya ke Mas Jamal dulu. Apakah juga Anda sebagai seorang pegiat lingkungan juga berawal dari keresahan? Iya, betul. Jadi awal mula kenapa saya bisa dikatakan seorang pegiat lingkungan yaitu berawal dari masalah. Ya. Berawal dari masalah? Masalah. Ya, masalah lingkungan yang saya sendiri rasakan begitu. Mungkin teman-teman di sini mudah-mudahan ya saat ini dan sudah dalam keadaan menikmati kehidupan yang layak ya, memiliki listrik yang luar biasa. Tapi saat itu dusun kami dalam keadaan gelap gulita selama hampir 20 tahun lebih. Itu awal mulai. 20 tahun gelap gulita? 20 lebih gelap gulita, tidak ada sumber listrik. Sama sekali? Sama sekali. Mas Jamal itu 4 tahun tinggal di Cilacap, bikin PR, bikin tugas sekolah, sampai SMK itu gelap gulita. Ya. Dan waktu itu apa yang ada dalam pikiranmu? Yang ada dalam pikiran saya adalah kok seperti ini banget gitu ya. Apalagi ketika saya sudah beranjak dewasa hingga sekolah ya, sekolah SMK saat itu. Selama hampir sekian puluh tahun lamanya dusun dalam keadaan kegelapan dan belajar itu ketika malam hari susah ya. Belajar susah, sumber air minum susah gitu kan. Dan lain sebagainya. Maka di situ saya berpikir saya tidak ingin anak-anak dusun saya, dusun Bondan, tepatnya di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap ya, di seberang pulau sana yang jauh dari akses keramaian di pedalaman. Saya tidak ingin anak-anak Bondan mengalami peristiwa seperti saya. Dan sekarang saya sudah punya anak, saya tidak ingin anak saya mengalami hal seperti saya. Maka dari situ saya berusaha untuk mencari solusi untuk bisa menemukan sebuah cahaya-cahaya keabadian untuk kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Wow. Mas Jamal bikin apa? Di tempat saya itu karena memang jaraknya susah ya, aksesnya susah ya. Jadi ada sebuah pembangkit listrik namanya PLTH. Pembangkit listrik tenaga hibrid. Jadi hibrid ini perpaduan antara panel surya ya, panas matahari dengan kincir angin ya.
Ya, jadi di situ memanfaatkan potensi alam yang ada untuk bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti itu. Oh, jadi supaya desa Bondannya ini bisa punya listrik, jadi kamu madukan antara tenaga matahari dan angin. Kincir angin, betul. Oke, kan nggak hanya di desa desa apa sorry Bondan Dusun ya. Bondan. Dusun Bondan itu kan nggak hanya gelap gulita, susah air ya. Jadi teman-teman Undip, Mas Jamal ini tolong ceritakan, jangankan gelap di malam hari, coba ceritakan pada teman-teman mahasiswa Undip untuk dapat air minum tuh gimana? Ya, baik Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa di sini. Dusun Bondan ini kita sumber-sumber air banyak ya, karena kita rawa gitu kan. Tapi airnya air asin ya. Ketika musim hujan kita menggunakan tak ada hujan, tapi hujan itu tidak setiap hari, apalagi musim kemarau panjang. Sehingga untuk membutuhkan sumber air bersih, kita itu harus ngambil air dengan perahu lesung kecil itu ke lereng Pulau Nusa Kambangan. Mungkin yang dari Cilacap tahu ya, Nusa Kambangan itu di mana dan seperti apa. Dusun saya itu ke Pulau Nusa Kambangan di mana di sana ada titik air bersih itu kurang lebih sekitar 7 km. Harus melewati ombak, lautan, segara yang mana resikonya sangat luar biasa. Itu termasuk mempertaruhkan nyawa ya? Betul. Hanya untuk cari minum? Betul. Nah sehingga dengan adanya pembangkit listrik ini tidak hanya kami gunakan untuk penerangan rumah, ya kan, untuk bisa ngecas HP, TV dan lain sebagainya. Tapi kita bagaimana untuk bisa mensolusikan masalah yang ada dengan inovasi dari pembangkit listrik tersebut. Maka di tempat kami itu ada namanya penyulingan air, namanya Sidesimas, sistem desalinasi air berbasis masyarakat. Yang mana sistem ini mengolah air tambak, air payau itu asli air payau. Mungkin suatu saat kita ke sana biar tahu ya seperti apa. Untuk bisa diolah menjadi air tawar ya. Dari air tambak dipindah ke tandon, diendapkan dengan beberapa menit, kemudian baru diolah dengan sistem mesin desalinasi. Dan alhamdulillah saat ini Dusun Bondan merdeka dari kekeringan air bersih. Ya. Wow, Pak Menteri, kalau dengar cerita ini keren ya? Keren banget, inspiring ya. Jadi memang yang namanya belajar itu saat ini tidak lagi dibatasi ruang-ruang kelas ya. Tadi kita dengar cerita, thank you banget ini juga buat Kompas TV luar biasa. Hal-hal seperti ini saya rasa perlu terus diperbanyak ya Mbak Rosi supaya orang-orang kita, adik-adik kita terutama mahasiswa itu bisa melihat bahwa keterbatasan, permasalahan itu justru menjadi sumber kemajuan. Jadi adik-adik mahasiswa kalau zaman sekarang sering kita dapati, aduh masalah berat banget sih gitu ya. Tugas banyak banget, uang bulanan terlambat gitu. Jadi keterbatasan yang ada itu justru kalau kita belajar dari 3 orang inovator tadi, itu karena keterbatasanlah mereka memiliki atau bisa membuat kemajuan. Ya, senang tadi dengar salah satu apa yang dikatakan oleh Raim. Karena kegelisahan, dan gelisah itu bukan hanya karena ngelihat diri sendiri ya, tapi untuk tapi ngelihat sekitar. Bagaimana kita melihat di sekitar kita dan kita ingin menjadi bagian dari kemajuan komunitas kita. Kan jarak antara masalah dan solusi itu peluang usaha, ekonomi di dalamnya. Biasanya keresahan-keresahan siapa yang rajin resah, kan mahasiswa rajin didoktrin sama abang-abang sama dosen kita kayak mahasiswa harus kritis. Itu dia kritis tadi itu, rajin resah, kritis saja. Kenapa ini balkon begini? Kritis saja, tidak apa-apa sama rektornya langsung. Kenapa ini semua ini? Itu. Pak Rektor, inovasi Undip katanya banyak sekali ya? Jadi tahun ini kita di DS68 Mbak Rosi, kita kemarin display 35 inovasi 2025 Undip. Kami terima kasih Pak Menteri juga ikut menyaksikan bentuk-bentuknya apa. Tapi poinnya sama dengan yang dibilang oleh Mas Raim ya, keresahan. Pak Menteri punya tagline Dikti Saintek berdampak.
Alhamdulillah kita tanggal 29 April 2024, kali pertama saya dilantik jadi rektor, tagline-nya langsung itu, bermartabat, bermanfaat itu. Jadi sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, sebaik-baik kampus adalah yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat gitu. Betul sekali, mantap itu Pak Rosi. Ini untuk, saya mau benar nggak nih Pak Rektor, data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, 25 Oktober 2025, Undip berhasil menempati peringkat kedua sebagai perguruan tinggi dengan jumlah permohonan paten terbanyak di Indonesia selama 1 dekade terakhir. Selamat buat Undip. Terima kasih Pak Totalnya Menteri. 1165 permohonan. Betul. Paten kali. Betul Mbak Rosi. Jadi tadi sama dengan Mas Jamal ya, kita juga resah juga Mas Raim, Mbak Cipta, ada universitas sebesar ini di Jawa Tengah, tapi banyak problem di Pantura. Pantura itu kan ada rob, ada banjir dan lain sebagainya. Makanya yang kita highlight pertama adalah mesin desalinasi yang bisa mengubah air laut, air payau, air siap minum. Jadi Undip juga melakukan inovasi itu ya, seperti Mas Jamal. Iya, jadi air laut sekalian bisa. Jadi kita sudah bangun di Brebes, kemudian di Pemalang, kemudian Jepara, di Denmark juga. 3 malahan di Denmark, Demak maksudnya, Sayong Denmark. Kemudian di Blora karena banyak kapur Mbak Rosi. Jadi katanya ada relate dengan stunting. Kalau terlalu banyak yang diminum, terlalu banyak kapur, potensi stuntingnya tinggi. Sama juga yang di Brebes juga banyak stunting karena terlalu banyak tercemar pestisida. Kita buat. Ini pertanyaan agak filosofis. Sebenarnya orang kreatif lalu membuat inovasi, mencoba terus inovasi, melakukan terus inovasi, itu sebenarnya is it given or earned? Apakah itu memang sudah diciptakan oleh sang pencipta, jadi bagian dari talentanya, atau itu sesuatu yang harus diraih sendiri oleh manusia? Raim, kamu kan kelihatannya bijaksana. Dua-duanya, kalau sejauh pengalamannya saya, dua-duanya. Bahkan saya bisa lebih mengenal Wakatobi di saat saya lagi di Jakarta. Anehnya teori ini. Bahkan saya bisa lebih, karena ada pembanding berarti kita di Wakatobi begini terus. Jadi kamu lebih mencintai Wakatobi setelah berada di Jakarta? Kita jauh lebih melihat sesuatu in bigger picture kali. Betul. Jauh lebih, lensanya lebih wide, jadi orang lain seperti ini padahal. Nah, dengan membandingkan apa yang orang-orang lakukan juga, masuk juga elemen inovasi tadi itu. Sebenarnya yang kami lakukan ini sangat sederhana, pakai teori the first man landing on the moon. Kita tidak peduli, ya sudah, bantu tepuk tangan itu temanmu. Bagus, bahasa Inggris bagus. Kayak kita tidak peduli setelah orang pertama yang ke bulan siapa namanya sih, kita tidak peduli. Orang kedua ada yang tahu tidak? Orang kedua yang datang ke Amerika ada yang tahu tidak? Orang kedua yang ke benua Asia ada yang tahu? Kita tidak peduli, kita cuma peduli siapa orang pertama, the first man in the moon. Waktu kami naik sebagai musisi dan seniman, sadar tidak sadar pakai teori yang sama. Kayak waktu anak-anak komik semua waktu itu sebagai stand up comedian saja, muncul Ernest Prakasa sebagai director nomor 1 stand up comedian. Orang pertama stand up comedian sebagai director nomor 1 dan sampai sekarang masih menjadi yang terhebat salah satunya juga. Kalau kau lihat podcaster sekarang stand up comedian semua, berarti mesti di ruang yang saya suka ini, penyanyi harus ada juga nih, dari minimal dari stand up comedian. Dan saingannya kami bukan cuma Ernest, tapi sama-sama setara dengan penyanyi yang lain. Gitu. Rasanya stand up comedy yang bisa nyanyi dan bikin lirik lagu cuma Raim ya? Ada beberapa tapi belum 600 juta. We don't care who the second. The second. Okay. We don't care, sometimes we don't care who the second, the third. Okay. Oh, really? Yes. Oh, okay. Saya mau kasih info tipis lagi terhadap besarnya lagu Komang. Tipis saja. Jadi lagu Komang 2 tahun yang lalu itu sempat masuk, termasuk lagu Lesung Pipi, masuk di top global chart.
Itu top global, pelan-pelan. Itu si top global, chart Spotify bikin chart 100 lagu populer dunia. Lagu Komang masuk di list 100 itu. Jadi saingannya lagu Komang itu adalah Taylor Swift, ada Justin Bieber. Tiba-tiba ada Raim Laode Komang situ. Siapa mas-mas ini? Ternyata kita tinggal dimanapun di era sekarang ini, kalau inovasi dikaitkan juga dengan teknologi juga kita bisa setara lah. Namaku setara, satu playlist dengan Justin Bieber. Setara, Raim Laude setara dengan Taylor Swift. Betul. Setara dengan Justin Bieber. Tapi tidak keuangannya, sangat jauh sekali itu. Ada satu kutipan tipis, buku organisme yang cepat meninggal mati adalah yang tidak beradaptasi. Itu kali kita. Kali yang mati yang tidak relevan sekarang ini, apakah kita tidak beradaptasi? Jangan sampai kita adalah dinosaurus di zaman kita. Jangan sampai orang sudah pacaran dengan AI kok masih main, belum ikut adaptasi. Walaupun bedakan itu adaptasi dengan hanyut. Berbeda adaptasi dengan hanyut. Kalau ada iPhone terbaru kau beli, iPhone terbaru kau beli lagi, iPhone terbaru kau beli lagi, mungkin bukan adaptasi. Itu namanya hanyut. Kalau kau mengerti konsep beradaptasi bukan hanyut, saya tidak peduli artis sekarang pakai sepatu apa. Sepatu ini saja. Saya tidak peduli artis lain pakai baju apa. Saya baju yang ini saja. Kalau pakaian dan baju masih kamu gunakan untuk menambah value-mu, berarti harga dirimu lebih mahal daripada pakaian. Boleh. Jadi moral ceritanya Raim ini ingin mengatakan bahwa teman-teman jangan mudah hanyut atau terharu atau ingin ikut-ikutan hanya ngelihat dari story sosial media orang lain yang flexing naik mobil mahal, unboxing apa gitu. Enggak gitu, beradaptasi itu bukan dengan mengejar materi-materi seperti itu. Ya kan? Terlebih sekarang kelas-kelas personal branding ini kita ditipu sebenarnya, kelas-kelas. Personal branding kita, oh kamu sebagai individu harus bagus personal brandingmu. Padahal personal branding kelasnya mulai dari personalnya dulu, baru brandingannya. Banyak yang lagi menjabat sekarang, brandingannya lebih tinggi daripada personalnya. Ketahuan bodohnya, ketahuan bohongnya, ketahuan. Kalau brandingan butuh budget, baliho, iklan di TV, influencer, tapi personal, temannya apa? Baca buku itu. Baca buku temanmu itu. Perbaiki literasimu. 5 tahun ke depan kau jadi storyteller terhebat. Mas Jamal, kan kalau dengar soal Raim itu sebenarnya relate ya. Mas Jamal tuh ngusahain inovasi di waktu untuk menerangi Cilacap karena gelap gulita terus air gitu. Langsung ketemu nggak inovasinya? Langsung pakai panel surya terus pakai angin langsung berhasil. Ya, yang jelas sistem ini ya tentu berawal dari pengalaman saya dalam dunia pendidikan. Saya kebetulan SMK itu otomotif ya, teknik kelistrikan dan lain sebagainya. Sehingga di situ saya paham. Teknik apa? Kelistrikan, otomotif. Jadi dengan sedikit pemahaman saya ini dengan melihat, merasa gitu ya. Karena amanat bapak saya itu begini. Kita tidak hanya menjadi orang pintar, tapi harus menjadi orang mengerti. Nah, ketika kita memiliki sesuatu. Jangan hanya jadi orang pinter, tapi jadi orang mengerti. Mengerti gitu ya. Jadi ketika kita sudah melihat sesuatu yang kita berpotensi, kita bisa nih. Mungkin kalau saya berpikir pribadi untuk kepentingan saya tidak mungkin ada di Dusun Bondan. Mungkin saya bisa bekerja di sebuah perusahaan besar di luar negeri atau di mana. Itu yang aku mau tanya sih, kenapa ketika tinggal di daerah berasal dari Dusun Bondan, kenapa nggak pergi merantau aja mencari kehidupan yang lebih baik? Kenapa Mas Jamal tetap memilih tinggal di desa Bondan? Ya itulah karena rasa dan mengerti ya, bahwa dari mengerti ini perlu kita terapkan dan kita berikan kebermanfaatan kepada orang lain, begitu. Namun jelas dari sesuatu yang kita lakukan bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berdiam diri ya. Sekalipun kita banyak pahit kehidupan yang kita jalani untuk mengabdi kepada masyarakat, tentu di situ juga Tuhan memberikan manfaat bagi kita. Pernah nggak merasa bodoh udah deh capek deh. Karena kan Dusun Bondan bukan desa yang mudah mengakses apapun. Jadi ketika mengusahakan sesuatu dengan keterbatasan pasti dong ada masa di mana udah deh
bodoh amat, terserah deh. Ya. Ada nggak masa itu? Kalau keluh kesah ada, tapi untuk menyerah tidak. Cirinya apa? Karena sampai saat ini saya masih terus melakukan sesuatu terobosan-terobosan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ketika saya berpikir berhenti, mungkin saya tidak akan berjalan sejak sekian tahun lamanya sampai hari ini saya berdiri di depan-depan teman-teman semuanya. Wow. Apa biasanya kan pasti teman-teman, Kak, kata-kata hari ini dong, Kak. Kan pasti kayak gitu ya. Nah, apa yang membuat Mas Jamal itu nggak pernah mau berhenti, nggak mau menyerah dan terus mengupayakan inovasinya? Iya. Sampai bisa membuat Cilacap menyala. Iya. Yang jelas kalimat yang selalu saya ingat adalah teruslah memberikan manfaat bagi orang lain. Hanya itu. Iya, manfaat bagi orang lain oke, manfaat buat diri sendiri Ya. kan harus dipikirin juga ya. Ya. Nggak mikirin manfaat buat diri sendiri. Ya jelas dengan apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan itu akan kembali kebaikan kepada diri kita. Maka manfaat itu secara langsung juga akan kembali kepada diri kita. Karena kita tidak tahu ketika kita memberikan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang banyak, kita di situ tidak tahu doa orang mana, masyarakat yang mana yang dapat dikabulkan untuk kebaikan kita dan keluarga. Oh. Itu prinsip saya. Bagaimana ini bisa berhasil, Mas Jamal? Ya, Akhirnya. tentu dengan sistem ini ya kita masyarakat saya tidak bisa sendirian untuk bisa menciptakan sebuah teknologi yang luar biasa. Tentu kami juga warga masyarakat di sana melakukan sebuah asesmen ya. Alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu kami bertemu dengan kami bilang orang-orang hebat dari Pertamina ya. Karena kita dijembatani dari Pertamina untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Dengan beberapa sistem yang kita coba tawarkan ya, mereka punya sesuatu untuk mengabulkannya. Nah, dari situlah teknologi itu juga bisa diterapkan. Ya, kebetulan saat itu dari Pertamina RU 4 Cilacap itu dari programnya Perwira Pertamina ada program penerapan energi baru terbarukan ya, yang mana di situ juga membutuhkan lokasi yang memang bisa diterapkan. Nah, dari masalah yang kami miliki di situ ketemulah. Nah, itulah perjalanan Tuhan yang tidak diduga oleh manusia ya, sehingga alhamdulillah pada saat itu kami juga bisa membangun sebuah pembangkit listrik yang bisa memberikan manfaat kepada dusun kami. Dengan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan dari kegelapan, kesulitan air bersih, terus sering terjadinya banjir rob laut yang sulit diketahui oleh warga. Saat ini di kita juga ada sistem peringatan banjir lah kalau bahasa saya ya. Jadi di sana tuh sekarang ada inovasi dari adanya listrik membuat sebuah sistem peringatan banjir. Jadi sebelumnya ketika banjir rob laut datang itu setiap 1 tahun sekali, kami masyarakat tidak tahu tanda-tandanya gitu. Sehingga masyarakat harusnya kan para petani tambak ya, para petani tambak tidak bisa mengantisipasi. Nah, alhamdulillah dengan adanya peringatan banjir ini dari inovasi pembangkit listrik ini gitu ya, masyarakat bisa lebih sigap. Sekian jam lagi air naik, langsung persiapan masang waring dan sebagainya sehingga ini bisa mengurangi kerugian-kerugian bagi masyarakat juga. Dan itu semua di lead atau di koordinasi Anda yang menjadi ini ya, pemimpinnya? Betul. Tentu dalam sebuah persoalan ya, entah itu di tingkat masyarakat, pemerintah desa ataupun pusat, tetap kita harus ada satu orang yang berani istilahnya satu melangkah, bersuara sekaligus berkorban. Tentu saya yakin beliau-beliau yang ada di sini yang sangat luar biasa tidak lepas dari kata pengorbanan. Tinggal hanya saja level pengorbanan yang seperti apa. Saya rasa semuanya seperti itu pasti merasakan. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Pak Menteri, kira-kira kalau lihat kayak gini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Riset dan Teknologi, gimana tuh bisa makin banyak orang-orang seperti Mas Jamal dan yang lain-lain? Ya, jadi memang sebenarnya kan ini apa yang dilakukan itu adalah konsep inovasi ya, konsep inovator. Jadi tadi ada masalah, kemudian yang berikutnya ada wish, ada dream, ada mimpi, ada keinginan. Nah ini yang adik-adik mahasiswa juga tadi kita lihat belajar, semua 3 orang inovator ini punya keinginan, punya mimpi. Nah dari situ
maka teman-teman tadi knowledge, mendapatkan pengetahuan. Makanya pengetahuan itu apalagi era sekarang sudah limitless ya, tidak terbatas. Ambil pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tadi saya senang banget buku, jadikan buku itu sumber referensi. Nah setelah itu, Mbak Rosi yang juga nggak kalah penting setelah ada dream, ada wish, yang berikutnya adalah ada kerja keras. Kalau yang di dalam buku begitu, grit, persistent, perseverance. Jadi ada kerja keras, ada ketekunan, ada keteguhan. Nah saya yakin ini contoh tadi Bu Ciptaning 8 tahun. Ya. Ya kan Mas Jamal juga berapa tahun? 20 tahun lebih. 20 tahun. Jadi memang gak ada yang instan. Saya yakin juga Raim apalagi Pak Rektor tadi temuan banyak, itu pasti butuh waktu. Nah sering para inovator itu nggak sabar. Dia padahal sudah bergerak sedikit, udah mau ketemu tapi dia nggak sabar berubah lagi. Akhirnya nol lagi. Jadi saya ingat kalau tokoh inovator itu kan salah satunya Thomas Alva Edison ya. Dia melakukan percobaan 1000 kali lebih untuk bikin bohlam. Pesannya dia apa? Kegagalan terbesar seseorang adalah ketika dia berhenti mencoba. Jadi jangan pernah berhenti, terus tekun. Pasti semua orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang punya keteguhan tinggi, Mbak Rosi. Nah ini yang saya lihat adik-adik sekalian harus belajar. Ketiga orang ini mencerminkan proses inovasi dari mulai permasalahan sampai akhirnya menemukan solusi jalan-jalan keluarnya. Saya dapat ini, Pak Menteri memang harus meninggalkan kita berapa menit lagi karena Pak Menteri mohon maaf tadi saya memang mendengar ditelepon untuk menghadap Presiden. Berapa menit lagi Pak Menteri harus jalan? 15 menit. 15 menit lagi. Oke. Nah Pak Rektor, bagaimana Undip bisa juga melahirkan inovator-inovator yang keren? Ya, terima kasih. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman dosen, menjadi guru besar itu bagus sebagai capaian akademik tertinggi di kampus. Tetapi menjadi bermanfaat bagi masyarakat itu tentu lebih membahagiakan. Jadi jangan berhenti sampai capaian akademik guru besar, profesor sudah selesai. Sehingga kita menjadi menara gading, banyak masalah yang ada di masyarakat, kita teraliniasi dari itu. Kami berharap benar-benar kampus yang baik adalah yang kampus yang banyak manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, tepuk tangan ya boleh ya. Oleh karena itu, semua capaian inovasi kita sebentar lagi kita akan membuat Undip Manufacturing Center, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar workshop center ya, kita ingin membuat Undip Manufacturing Center. Jadi mesin desalinasi ini dibeli oleh BNPB karena katanya bagus banget punya Undip, harganya juga bagus. 5 kemarin dibeli tanggal 10 November Pak Menteri. Jadi saya rasa lanjutannya nanti TPST. Selamat Pak Rektor dan Undip semuanya selamat. Terima kasih. Kita juga ada mesin yang bisa mengolah cabai dari 2 hari menjadi 6 bulan. Kita juga ada banyak inovator Pak Dekan Teknik misalnya punya hip joint, punya cooler box dari Pak Dekan FKM, Prof Budiono. Kita punya 35 yang baru di tahun 2025. Saya rasa kami nanti di tempat Undip Manufacturing Center, kami ingin display tidak hanya sekedar workshop membuatnya, tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa hilirisasi ke masyarakat seperti misi dari Pak Menteri. Wow, bagus ya Undip ya. Bagus lah. Rektornya zaman dulu. Kita memang membutuhkan kampus tidak aja tempat untuk berdialektika, tempat teman-teman juga berdiskusi, tapi juga kampus para guru besar itu juga terus-menerus jangan hanya sekedar guru besar, betul. Kita kehilangan kampus-kampus yang melakukan risetnya, melakukan penelitiannya, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Saya rasa mudah-mudahan di Ponegoro Undip bisa menjadi kampus yang memulai lagi seperti itu. Mbak Rosi maaf, ini yang kita sebut tagline Kementerian Dikti Saintek itu sekarang Dikti Saintek berdampak.
Jadi bagaimana setiap kampus punya dampak buat masyarakat di sekitarnya, begitu. Sesuai dengan Pak Rektor. Oke. Raim dulu kampusnya di mana? Di Undip? Universitas Halu Oleo namanya. Jurusan saya FKI Pendidikan Sejarah. Oh, pendidikan sejarah. Guru sejarah saya, guru sejarah. Pendidikan sejarah. Wow. Iya, iya. Terus berapa lama kuliah? Harapannya kan 4 tahun seperti pada umumnya toh. Namanya juga harapan, tidak semua harapan bisa. Saya sekolah 8 tahun tapi By the way, almost cum laude. Aneh 8 tahun. Jadi waktu selesai mau skripsi, itu kan kampus itu ada 2 intinya tuh. Kau mau ambil ijazahmu kah? Atau kau mau ambil ilmunya? Saya sudah cukupkan diri saya di usia ke-4 tahun itu. Saya sudah tahu ilmunya ini. Terus saya ke televisi Indosiar, sempat mampir ke Kompas juga untuk audisi. Jadi terakhir kali saya ke Kompas TV itu 2015 itu terakhir kali saya ke Kompas, saya dipotong sama Om Pade Indro. gagal di stand up comedy. Suci Kompas TV. Betul, tapi Masya Allah hari ini jadi tamu kehormatan di acara Rosi on Campus, on lokasi. Thank you, Raim. Nah, sebelum Pak Menteri meninggalkan panggung kita, saya mau memberikan kesempatan kali ini segmennya adalah panggung jawab mahasiswa bertanya pada para narasumber. Silakan. Saya izin bertanya kepada Prof. Brian terkait dengan... Oh, Brian. Your name is Brian, is it right? Brian Adams. Ya saya, nggak apa-apa. Ya, Mbak. Terkait ekosistem inovasi di lingkungan akademik. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya potensi riset di kampus sangatlah besar. Oleh karena itu, apakah terdapat strategi atau upaya spesifik yang direncanakan oleh Kemendikti untuk menanamkan budaya risk-taking dan mendorong sustainable innovation di kalangan dosen dan mahasiswa? Sehingga karya riset tersebut tidak hanya berhenti di tahap riset ataupun publikasi, tetapi mampu terus berkembang menjadi solusi atau entitas yang memberikan dampak jangka panjang dan signifikan bagi masyarakat. Menteri Brian, silakan. Mr. Brian, saya Brian dari Kendal. Saya benar-benar orang Kendal loh, bukan Kendal ya. Kalau adik-adik tahu MIT itu stasiunnya namanya Kendal, Mbak. Tapi kalau saya dari Kendal. Jadi riset ya, sebenarnya saat-saat ini ya beberapa waktu terakhir pemerintah memiliki atensi yang cukup besar terhadap riset. Dana riset kita lebih dari 3 triliun 1 tahun untuk seluruh dosen ya, untuk seluruh itu mahasiswa. Kecil kalau dibandingkan itu dengan besarnya negara kita. Betul. Biasanya kan dibandingkan dengan GDP ya, kita masih 0,3%, seharusnya 1%. Nah, meskipun begitu, kita membuat berbagai kolaborasi begitu ya, berbagai kerjasama, industri juga kita dorong. Nah, riset ini sebenarnya kan ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya riset dasar. Ini meskipun riset yang menghasilkan karya ilmiah, papers, di jurnal. Tapi ini kita tetap perlu juga. Karena nggak mungkin kita memiliki riset yang aplikatif kalau fundamentalnya nggak kuat. Kita harus punya riset yang kuat juga. Kalau kita lihat banyak negara lain, riset-riset dasarnya itu kuat juga. Nah, kemudian dari riset dasar ini berlanjut kepada riset aplikatif. Riset yang bersiap untuk diimplementasikan. Biasanya ini kita butuh kerjasama dengan industri, Mbak Rosi. Nah, sekarang kita ini mengundang industri. Mari industri di Indonesia datang ke kampus. Saya juga meminta para rektor, ayo datang ke industri, ke Pemda. Karena saya yakin kampus ini tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Ada profesor, ada dosen, ada mahasiswa. Jangan ragu-ragu. Dan mereka terus-menerus setiap tahun kan ada skripsi, ada tesis, ada riset. Pasti mereka melakukan riset di kampus ini secara terus-menerus. Nah, akan baik sekali kalau berbagai masalah ini dari industri sekitarnya, dari Pemda, dari UMKM, masyarakat memberikan masalah ke kampus sehingga mereka bersama-sama melakukan riset
yang bisa memberikan solusi buat industri. Nah ini saya berterima kasih Pak Rektor di Undip, kalian masuk Undip patut bangga karena Undip ini sudah sangat berinteraksi ya dengan industri, berbagai temuannya sudah bisa dihilirisasikan, dikomersialkan. Tetapi sekali lagi ini proses yang tidak mudah, ini proses yang harus penuh ketekunan, penuh kerja keras. Nah pesan saya adalah, tadi saya ngelanjutin tuh, kalau kegagalan terbesar seseorang itu adalah ketika dia berhenti mencoba, keberhasilan seseorang itu adalah ketika dia mencoba lagi. Dan pesan saya adalah never ever surrender. Kita tepuk tangan untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi, Profesor Brian yang harus kembali ke Jakarta. Terima kasih Prof. Thank you ya Prof. Makasih Prof. Tepuk tangan sekali lagi Undip. Kita lanjutkan lagi panggung jawabnya. Silakan Mbak. Izin bertanya kepada Bapak Rektor. Yang saya lihat sekarang ini banyak inovasi yang dibuat hanya untuk sensasi atau untuk viral. Inovasi dibuat hanya untuk sensasi atau viral. Iya, Wah. betul. Kira-kira dari Bapak Rektor atau Undip, apakah ada upaya agar mahasiswa tetap bisa kreatif dan mengikuti tren, tapi tetap ingat bahwa inovasi itu harus membawa dampak baik, bukan cuma sensasi saja. Oke, wah bagus pertanyaan. Udah itu aja ya? Iya. Thank you ya, makasih. Saya rasa ini nanti harus bisa dijawab juga dengan 3 yang lainnya. Pak Rektor, silakan. Ya, saya rasa apapun tujuan dari sebuah riset, untuk sensasi pun untuk kali pertama oke-oke aja ya. Biar curiosity-nya, eager to know-nya itu muncul gitu. Jadi itu dulu yang pertama, karena kalau nggak ada cita-cita, nggak kepo, nggak pengen tahu, apapun purpose-nya ya of that research, saya rasa juga itu yang menjadi challenge pertama ya Mbak Rosi ya. Untuk semua teman-teman, kalau cita-cita keponya itu kurang karena literasinya kurang, tadi dibilang oleh Mas Raim, nggak mungkin ada riset. Jadi apapun tujuannya saya rasa oke aja. Tetapi yang kedua saya rasa bagus juga note-nya, bahwa kita ingin, kalau dari teman-teman mahasiswa kan kita dorong betul ya untuk ikut PKM. PKM sekarang Pimnas, delegasi Undip lagi bertanding di Makassar, mohon doanya mudah-mudahan hasilnya terbagus. Kemarin top 5 kita, environment itu yang kita terus akan dorong. Makanya tadi 35 inovasi Undip, itu kan dari dosen, ngajak mahasiswa juga. Jadi teman-teman mahasiswa bisa lihat dosenku sangat concern pada masalah yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kita nggak usah ngajarin lagi lewat kata-kata Mbak Rosi. Kan ikut dia, ikut ke Demak, lihat banjir, ibu-ibu nggak bisa minum, kita buat mesin, kemudian mereka terima kasih, bisa minum, kemudian listrik tadi ya seperti Mas Jamal, kan kita buat juga ya di Pantura yang kena rob. Jadi kalau anak-anak mahasiswa termasuk ada jamban terbang, penanganan stunting dan sebagainya, kan itu air naik terus toh. Nah mereka kalau terlibat, dan hampir semua mahasiswa terlibat dengan dosen-dosennya, mudah-mudahan mereka embedded. Nggak usah ngajarin deh tentang kebaikan, tetapi mahasiswa sudah bisa merasakan karena dosennya memulai dan menginspirasinya. Makasih Pak Rektor. Mbak Cipta rasanya bisa jawab. Kan sekarang dengan era sosial media, tempat-tempat yang dianggap keren itu muncul di short video di sosial media. Tapi dan untuk jadi viral gitu, padahal belum tentu itu menjadi tempat wisata yang sesungguhnya. Bagaimana membedakan antara sesuatu yang menjadi inovasi dengan kesungguhan hati, punya purpose atau tujuan yang memang baik, atau hanya sekedar untuk viral? Gimana membedakannya? Kalau kami biasanya memang kadang-kadang memanfaatkan media sosial dan keviralan itu untuk membuat branding kami semakin dikenal biasanya Mbak Rosi. Namanya mengiklankan ya, Betul mengkampanyekan, banget. gak ada yang salah sebenarnya. Betul, karena kami adalah pariwisata, kunjungan adalah menjadi
sesuatu yang wajib ya, karena dari kunjungan bisa menghidupi begitu banyak masyarakat di desa wisata kami. Jadi kadang-kadang ketika ada anak-anak muda yang memviralkan bantu kami dari satu spot kegiatan tiba-tiba jadi viral, dan itu kami tangkap peluangnya biasanya Mbak Rosi, dan ternyata dari keviralan di medsos itu ternyata efeknya luar biasa, dan tergantung kami nanti bisa melayani ketika wisatawan itu datang karena memang sudah viral, bener nggak ya? Betul, Penting Sari sesuai dengan yang diviralkan, harus real, bukan hanya sensasi saja. Ya. Dan pelayanan tetap harus menyertai dari keviralan itu. Dan ketika tamu atau wisatawan membuktikan, oh ternyata yang diviralkan itu benar, dan itu membuat kami semakin kepuasan pelanggan semakin naik lagi. Biasanya seperti itu Mbak Rosi. Viral tidak masalah, yang penting jangan kemudian ketika pengunjung atau wisatawan datang itu berbeda jauh. Jadi ada konsistensi servis yang baik. Mas Jamal, bagaimana supaya inovasi yang dibikin tuh nggak hanya sekedar untuk viral, yang mana itu sebenarnya sesaat. Kalau Mas Jamal yang jelaskan ini bikin solar panel, angin, gimana membedakannya? Ya, baik. Jelas di tempat kami pun awal-awal adanya pembangkit PLTH ini ya, banyak orang yang bisa dikatakan tidak yakin. Paling cuma 1 tahun, seperti itu. Nah, dalam hal itu tentu kita tidak hanya mampu membangun, tapi bagaimana cara kita menjaga. Dengan apa? Tentu kami juga mengasah diri kita sendiri ya, dengan meminta pihak-pihak yang memang paham betul tentang energi listrik seperti itu, untuk bisa terjun langsung ke lokasi memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terutama di kami itu ada 4 maintenance yang kita khususkan di sana. Jadi mereka-mereka ini dilatih secara khusus untuk bisa bagaimana caranya menangani trouble-trouble yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga pembangkit listrik dan beberapa inovasi yang ada itu bisa terus berjalan hingga saat ini. Seperti itu. Kadang memang banyak ya orang, seperti halnya kita rumah tangga. Kita hanya bisa membangun gitu kan, menikah, tapi kita tidak memikirkan nanti menjaganya gimana ya, seperti itu. Ini pesan saya, hati-hati. Maka begitu pula di tempat kami ya. Kenapa jadi ke lembaga hanya perkawinan? peribahasa. Oh. Nah maka kita juga harus hanya, kalau sudah dibangun sudahlah biarkan. Tidak seperti itu. Ya. Tentu alhamdulillah saya pribadi juga saat ini sudah mengalami beberapa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM ya. Kami juga dilatih tentang bagaimana mengelola dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap energi baru terbarukan khususnya PLTH ini, dan juga kami masih ada kontak komunikasi dengan pihak Pertamina tentunya ya, karena Nah ini penting ya Mas Jamal, ini bagus buat mahasiswa, ini kan sering bikin proposal. Pasti ada tim yang membuat riset. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa seperti Mas Jamal mendapat confidence dari private sector. Mas Jamal bisa dipercaya oleh Pertamina. Nah gimana mereka juga bisa kayak Mas Jamal, private sector tuh yakin, oh yang kamu bikin ini mau kita dukung. Apa yang harus mereka miliki? iya, yang jelas yang pertama itu yang harus kita tawarkan memang betul-betul sesuatu yang ada keberlanjutannya. Ya, kadang memang ada beberapa orang atau kelompok ya, organisasi yang istilahnya yang penting kegiatannya berjalan. Biasanya seperti itu. Tapi kita coba tawarkan, kita coba sampaikan bahwa sistem ini dapat betul-betul bermanfaat dalam segala aspek ya. Terutama kita mengurangi gas emisi rumah kaca. Itu penting dalam hal energi baru terbarukan. Nah, sehingga dengan demikian ada manfaat juga. Nah, ketika itu diciptakan sehingga bisa mengurangi karbon yang ada ya. Nah tentu seperti jadi katanya keberlanjutan. Iya, keberlanjutan. Cobalah membuat sesuatu yang memang bisa ada manfaatnya di masa yang akan datang dan terus berterus. Ya, dan juga bukan hanya proyek sesaat. Iya, betul. Dan itu juga kembali kepada diri kita. Kita yang mempunyai gagasan, maka kita juga harus memiliki tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab ini tidak hanya ada dalam diri kita, harus kita sebarkan ilmunya kepada pihak lain, sehingga kalaupun kita tidak ada di tempat tersebut, masih ada orang lain yang bisa untuk menjaganya. Ya. Seperti itu. Ya, kata kunci dari Mas Jamal itu adalah ketika kita punya proyek, kitalah yang bertanggung jawab. Raim,
Tadi pertanyaan bagus tuh, bagaimana kita inovasi tuh nggak hanya cuma sekedar viral di TikTok misalnya. Sebenarnya di industri yang saya jalani itu memang kita butuh juga itu viralnya, kita butuh juga ramenya supaya orang bisa masuk ke pintu dunianya kita. Tapi di kantornya saya kita ganti kata viral dengan trending. Kalau viral biasa dia butuh durasi saja sedikit, kalau trending naik terus. Jadi kita ganti viral dengan kata trending. Kalau menurut saya butuh juga, tapi kalau seandainya viral adalah pintu untuk orang lihat karyamu, produkmu, berarti mesti produk dan karyamu bagus juga. Ya. Kalau dari teman-teman yang di desa, viral, orang datang ke desa disambut lagi. Itu dia kali. Ya. Jadi ada konsistensi dan ada Betul. pertanggungjawaban sebenarnya. Betul. Viral satu hal itu Ya. adalah yang membuka pintu supaya orang tahu. Tetapi kalau hanya sekedar viral tapi tanpa ada pertanggungjawaban pada produk Ya. kita dan tanpa konsistensi, maka viral itu hanya akan Viral hilang aja, ditelan, viral aja. ditelan angin. Masih ada lagi? Ya, silakan Mbak. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Raim Laude, masih bersinggungan dengan pertanyaan sebelumnya yang tadi disinggung, itu bagaimana kreativitas dapat dituangkan dalam sebuah karya, nah akan tetapi yang lahir ini tidak hanya untuk viral, tapi juga bermakna dan relevan bagi publik. Baik seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Raim, tapi mungkin Raim kamu harus cerita deh. Komang itu kan lagu keberapa coba? Komang itu lagu ke-6. Ke-6 kan? Ya, lagu 1, 2 itu kan sebenarnya Ya. orang nggak ada tahu kamu kan? Tahu, tapi dalam skema kita sebut ekosistem fanbase-nya kita. Ya, ya. Aku nggak Ya. cuman pengen ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa Betul. bahwa Komang itu Bukan yang pertama ya, Bukan betul. yang Ya. pertama. Dia pasti Ya. nggak nyangka juga Komang itu bisa Ya. langsung meledak seperti ini Betul, kan? betul. Ceritanya ini saya tarik kembali ke masa kecilku. Jadi berbeda itu berkarya dengan bekerja. Hidupnya saya setelah kompetisi di TV waktu itu, hidup bekerja adalah di mana setiap hari saya tunggu kerjaan, tunggu panggilan, bekerja Supaya dapat namanya. uang. Ya, tunggu kerjaan, tunggu panggilan. Papa saya seorang tukang kayu. Tukang kayu. Hidupnya dia mirip dengan saya waktu keluar dari TV. Setiap minggu tunggu orderan dari rumah ini mau dikerja, minggu depan orderan rumah ini mau dikerja. Nah, ada momen dalam hidupnya bapaknya saya, antara orderan satu dengan orderan yang lain, itu lama, masa idahnya lama sekali, masa penantian. Nah, yang saya lihat bapak saya, tanpa orderan ini, dia ambil alatnya, dia bikin lemari, dia bikin jendela, dia bikin kasur. Tidak ada yang order. Karena dapur harus bergerak terus, tidak ada yang order, bikin lemari, bikin jendela, bikin kasur, taruh depan teras, depan stoik teras. Ada orang lewat, bapaknya Raim berapa ini? Bapaknya Raim ini kasur berapa harganya? Ini dia hidup berkarya yang saya jalani waktu itu. Waktu kami selesai dari televisi, hidup saya menanti terus. Kapan kerjaan ke Semarang ini stand up lagi? Kapan kerjaan ke Jogja lagi stand up lagi? Ada masa dalam hidupnya saya antara kerjaan yang satu dengan selanjutnya. Itu 3 bulan ke depan saya tidak bekerja, ini meninggal ini di Jakarta saya. Setelah meninggal bapak saya renungkan lagi hidup. Ternyata apa yang bapak saya lakukan waktu itu? Oh, bikin lemari pertamanya. Saya bikin lemari pertamanya namanya lagu Cemburu, saya pajang di Spotify, saya pajang di YouTube Music, saya pajang di platform musik. Mungkin belum terlalu terkenal, tapi gara-gara karya pertama, job stand upku rajin lagi. Terus saya bikin terus sampai lemari ke-6 berjudul Komang, itu 600 juta streaming, jadi film. Tahun depan akan jadi buku, tahun depannya dan lain sebagainya. Sisa dari. Jadi berbeda itu bekerja dengan berkarya. Viral boleh viral, tapi pastikan viral itu pintu masuk ke duniaku. Oh, berkualitas padahal karyanya ini orang itu dia kan. Jadi mesti dari dalam hati. Setuju ya dengan definisi itu, bekerja tidak melulu bekerja tapi berkarya. Artinya sebenarnya melakukan lebih daripada pekerjaannya. Betul, dan tidak ada yang salah dengan bekerja. Enggak, aku juga enggak bermaksud Betul, mendebat ya. kamu, enggak. Betul. Tapi maksudnya bagi para profesional di kantoran Betul. pun itu Ya.
bisa berkarya. Jadi dia nggak cuma tenggo gitu loh. Datang isi absen, ngerjain apa, OA. Itu robot. Habis tuh. itu apa? Itu robot. Ya, jam Ganti 5 saya pulang. pakai AI ya orang-orang seperti itu pulang. Iya, jadi apapun pekerjaan kita, sedapat mungkin kita harus juga melahirkan karya, melampaui dari apa yang ditugaskan dalam pekerjaan. Di bagian yang terakhir ini, terima kasih sekali lagi untuk Undip, inovasi tanpa henti. Kita ada Raim, ada Mbak Cip, ada Mas Jamaludin. Terima kasih Pak Rektor, tadi ada Pak Menteri yang harus meninggalkan kita lebih dahulu. Tapi Mbak Cip, tolong sekali lagi juga memberikan semangat pada teman-teman mahasiswa Undip, membawa masyarakat komunitas petani untuk siap menjadi pelaku pariwisata itu kan nggak gampang. Mbak Cip, di mana hambatannya dan bagaimana Mbak Cip bisa melalui atau menerobos hambatan psikologis itu? Saat itu yang pasti memang tantangan terbesar kami dalam membuat desa wisata bergerak lebih maju adalah merubah mindset masyarakat yang awalnya memang mata pencaharian petani menjadi pelaku wisata. Itu tantangan terbesar kami saat itu. Dan intinya yang saat itu kami lakukan adalah memang selalu memberi contoh Mbak Rosi. Kami sebagai mungkin sama dengan Pak Jama sebagai ujung tombak dan ujung tomboknya sebuah desa wisata. Di situ kami memberikan bukti kepada masyarakat. Ternyata kita bisa loh kalau kita melangkah dan bergerak. Ternyata kita bisa loh nanti menambah sesuatu income dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak terfikirkan. Itu yang selalu kami lakukan Mbak Rosi saat itu. Jadi bagaimana saya, teman-teman pemandu dan ibaratnya pembuka jalan agar wisatawan datang dan datang lagi ke Penting Sari. Pembuktian itu yang penting. Jangan hanya imajinasi ataupun rencana atau program, tapi mari melangkah maju, mari buktikan kepada masyarakat ternyata bisa dari langkah kecil untuk sesuatu yang besar. Transformasi yang paling susah apa? Transformasi yang susah yaitu merubah mindset masyarakat yang awalnya Misalnya, mungkin contohnya? pesimis ya. Saat itu pesimis, mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau mahasiswi Undip melihat di Google kami, kita itu nggak punya daya tarik wisata Mbak Rosi. Kita nggak punya air terjun, kita nggak punya embung, tapi hanya dari sebuah kampung kecil yang tidak apa-apa, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, ternyata bisa kami jadikan sebuah destinasi yang dimana setiap spot-spot atau titik-titik dari kampung kami jadikan destinasi dan itu digerakkan oleh masyarakat lokal Mbak Rosi seperti Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Cipta. Dan saya dengar juga dengan private sector mentransformasi mindset itu ya, termasuk menyambut tamu. Kalau dulu gimana biasanya para petani kan kalau kedatangan misalnya tiba-tiba wisatawan, Mbak Cipta cerita apa waktu itu? Betul banget Mbak Rosi, di 2008 itu pasti kakak-kakak mahasiswa atau mahasiswi paham ya. Kalau petani kan yang dihadapi hanya sawah dan mungkin kerbau atau sapi. Jadi ketika nanti wisatawan datang, dia tuh saking bingungnya, bingung mau berkata apa lebih memilih untuk pergi. Dan disitulah kita nih, dan alhamdulillahnya kami didampingi mitra kami yang luar biasa Bakti BCA merubah mindset masyarakat dengan hospitality yang luar biasa. Bagaimana masyarakat didampingi oleh mitra kami yang luar biasa itu melayani wisatawan dengan 3 S-nya, senyum, sapa, salam. Jadi nanti itu menjadi feel-nya ketika masuk ke desa wisata kami. Bagaimana hospitality di homestay, bagaimana hospitality nanti di kepemanduan, itu kami luar biasa didampingi oleh mitra yang luar biasa sehingga alhamdulillah kita didapuk menjadi Asian Sustainable Award tahun 2024 lalu dalam kategori CBT Mbak Rosi. Apa itu? Community Based Tourism. Bagaimana Penting Sari dengan komunitasnya luar biasa, dengan hospitality-nya yang luar Jadi biasa. Jadi masyarakatnya justru yang menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri ya. Pantes Mbak Cipta dari awal sampai akhir senyum terus ya. Harus, pariwisata harus senyum. Kalau ada turis yang nggak bayar juga senyum? Tidak, nggak boleh pulang.
Mas Jamal terakhir dong buat teman-teman Undip. Ya, pesan saya yang pertama adalah ojo leren dadi wong apik ya. Jangan berhenti jadi orang baik, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin menciptakan sesuatu, memberikan sesuatu, jangan jarkoni. Ngajarke tapi orang lakoni. Nah, ini yang kadang juga berat bagi kita seperti yang Ibu siapa tadi sampaikan ya. Bagaimana kita merubah pola masyarakat kayak gitu. Jadi kita harus betul-betul mengajarkan sesuatu kepada masyarakat yang seperti apa yang perlu dilakukan ya. Untuk menjaga sesuatu sistem ataupun hal apapun itu untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Jamal, Mas Cipta. Terakhir Raim. Sorry, waktu hari pertama saya ke kampus, hari pertama kami masuk kuliah, persis seperti di aula seperti ini, rame semua orang. Itu kakak senior kami, dosen kami panggil satu-satu mahasiswa, terus dia bilang perkenalkan diri, terus sebut cita-citanya. Waktu kami masuk di kampus, teman-teman saya sangat seragam cita-citanya. Nama saya ini yang laki-laki mau jadi PNS, rata-rata semua mau PNS. Nanti pas saya naik, nama saya Laude Raimudin, cita-cita saya mau jadi astronot. Dan persis seperti ini bisik-bisiknya, bisik-bisik. Waktu saya bilang saya pengen jadi astronot itu, saya juga sadar tidak mungkin dalam hidupnya saya akan jadi astronot. Tapi saya mau bilang kepada teman-teman bahwa cita-cita ini gratis, silakan ambil yang paling mahal. Namanya cita-cita gratis, ambil kau yang paling mahal. Saya memang tidak jadi astronot terbang pergi ke bulan, tapi setiap minggu dalam hidupnya saya ini, sekarang ini, selalu terbang ke kota tertentu untuk menghibur orang-orang. Yeah. Itu dia Bang. Terima kasih Raim. Pak Rektor, saya ingin ucapkan terima kasih Pak Rektor karena Rosi bersama Raim, Mbak Cipta sebagai pelopor desa wisata, juga Mas Jamal pegiat lingkungan dari Cilacap bisa berbagi pengalaman untuk mahasiswa Undip. Mereka yang sudah melakukan inovasi dari bagian storyteller, pencerita, tourism dan juga lingkungan. Saya rasa ini juga memiliki kesamaan dengan Universitas Diponegoro yang ingin menjadikan kampusnya sebagai bagian yang terdepan dalam memberikan inovasi. Pak Rektor, terima kasih ya Pak. Terima kasih, sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih sekali.